Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, salam sehat, salam semangat. Marilah kita belajar salah satu mata kuliah yang ada di dalam jurusan teknik sipil, yaitu mata kuliah teknik sungai. Untuk selengkapnya, marilah kita saksikan di slide berikut ini. Definisi dan ruang lingkup teknik sungai. Definisi teknik sungai adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang karakteristik sungai, konstruksi bangunan-bangunan sipil yang berada di sungai, dan pengelolaan sungai secara berkelanjutan yang baik dan benar. Ruang lingkup dalam teknik sungai ini meliputi hidrologi, sedimentologi, hidrolika, geomorfologi, desain infrastruktur, dan pengelolaan secara berkelanjutan. Pentingnya teknik sungai dalam perencanaan dan pembangunan. Yang pertama adalah untuk suatu pengendalian banjir. Dengan adanya atau dengan mempelajari teknik sungai ini, diharapkan nanti dapat mempelajari suatu pengendalian banjir dengan tujuan dapat meminimalisasi risiko banjir dan dengan konstruksi sipil seperti tanggul, bendungan, dan sistem drainase. Kemudian dapat juga sebagai upaya untuk memberikan pasokan air bersih yang baik. Jadi untuk memastikan ketersediaan air bersih baik kebutuhan domestik maupun non-domestik atau industri dan pertanian untuk irigasi. Kemudian produksi energi seperti pembangkit tenaga air atau PLTA, energi terbarukan yang ramah lingkungan yang lain, seperti tadi PLTA yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dengan energi air. Kemudian dapat juga sebagai rekreasi dan pariwisata, yang mana menawarkan keindahan sungai yang baik seperti aliran yang bersih, tanaman-tanaman sungai yang cukup rindang sehingga menarik para wisatawan untuk menikmati suatu pemandangan sungai yang indah. Karakteristik sungai itu ada 3, yaitu hidrologi, geomorfologi, dan hidrolika. Hidrologi sungai adalah suatu studi tentang aliran air di sungai, curah hujan, evapotranspirasi, dan infiltrasi air dalam sistem sungai. Geomorfologi yaitu memahami tentang bentuk suatu lahan sungai, proses terjadinya erosi dan sedimentasi, serta evolusi bentuk sungai. Yang ketiga, hidrolika. Hidrolika merupakan ilmu yang menganalisis pergerakan dan sifat air dalam sungai, termasuk kecepatan, debit, dan tekanan air di sungai. Analisis berikutnya, analisis sedimen, yang mana ada transfer sedimen dan dampaknya. Transfer sedimen itu adalah merupakan proses pergerakan sedimen di dalam sungai, yang mana pergerakan itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran di sungai itu sendiri dan karakteristik butiran-butiran sedimen di sungai itu sendiri. Yang kedua itu adalah dampaknya nanti bagaimana terhadap sungai di sedimentasi itu. Ya, sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Karena adanya sedimentasi, maka kapasitas sungai akan berkurang, sehingga terjadi pendangkalan sungai
akibatnya akan terjadi banjir dan akan merusak infrastruktur sungai yang telah ada. Yang ketiga adalah nanti bagaimana kita mengendalikan laju sedimen itu agar nanti dampak kerusakan yang terjadi itu dapat terminimalisasi, yaitu dengan adanya memasang atau menerapkan bangunan-bangunan infrastruktur sipil ya, seperti tanggul atau lonjong nanti untuk menghalau adanya erosi, kemudian menambahkan vegetasi yang ada di sekitar sungai agar dampak erosi dapat terminimalisasi juga. Desain infrastruktur sungai yaitu ada bendungan, tanggul, dan normalisasi sungai. Bendungan merupakan kampungan air yang besar untuk menyimpan air, sementara kemudian dari bangunan tersebut dapat menghasilkan suatu energi yaitu PLTA tadi, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas. Kemudian kedua, tanggul yaitu sebagai pelindung untuk mencegah luapannya air ke kawasan agar tidak terjadi banjir. Kemudian yang ketiga adalah normalisasi sungai, yaitu proses pengaturan aliran sungai untuk meningkatkan aliran dan mengurangi risiko banjir. Pengelolaan sungai secara berkelanjutan yaitu nanti ada konservasi air, itu mempertahankan kualitas dan kuantitas air untuk kelanjutan anak cucu kita nanti. Kemudian pengelolaan ekosistem yaitu melindungi keanekaragaman hayati di sungai dan menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, itu melibatkan para stakeholder untuk melakukan proses ya pengelolaan sungai yang baik dan benar. Kesimpulan, sungai merupakan saluran alami yang memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan, sehingga keberadaan sungai ini harus tetap terlindungi, terjaga, dan terawat agar manfaat sungai dapat terus dirasakan secara keberlanjutan. Sekian pertemuan dari baik, mungkin cukup sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.